atau justru malah belum tentu draftnya bisa dijalankan. Tapi menurut aku kalau udah melihat dari kedua tim ini, Morph Akasha apalagi dengan EVOS Lynx, mereka pasti bisa. Hanya saja tempo permainannya siapa yang bisa pegang duluan. Iya, siapa yang bisa meliding tempo permainannya dari segi objektif maupun dari segi network. Dan ini dia adalah lane prediction dari kedua tim masih belum berubah sedikit pun ya. Masih sama dari side laner ya, jungle, mid laner, bahkan roamernya. Nah itu kita sudah mendapatkan hero-heronya dari kedua tim. Tergantung bagaimana eksekusi mereka di Land of Dawn nanti. Betul, itu dia teman-teman. Jadi jangan lupa untuk di spam hashtagnya hashtag EVOS Roar, dan juga untuk Morph Akasha hashtag Mighty Morph ya. Dan juga era baru segera hadir 13 Agustus nih guys. MPL season yang ke-8 akan dimulai. Betul banget, MPL season yang ke-8 akan membawa warna baru. Jadi langsung aja simpen di kalender kalian tanggal 13 Agustus. Dan ini dia game kedua antara EVOS melawan Morph. Oke, Cincau ternyata bermain Hayabusa. Surprisingly, kemarin aku emang dengar dia bilang mau main Hayabusa di mid, tapi aku expect dia bakalan turun untuk memainkan Hayabusanya kali ini. Wow, kenapa gitu? Karena jarang aja aku kira dia bakalan main Parsia gitu kan, yang ditaruh di mid, ternyata enggak. Mungkin karena ngelihat lawannya itu bakalan ketemu sama Puni gitu. Kalau misalnya ketemu sama Puni, mungkin dia lebih kayak ya udahlah aku cicilin Puninya aja gitu. Oke, dan ini dia memang Pika di area bottom lane ya, selaku glue untuk menjadi side lane-nya. Bentar lagi akan diharas oleh Nao bersama dengan adanya Cincau, tapi masih bisa flicker ke area belakang dan masih bisa menyelamatkan nyawanya di early game. Yes, dan oh ya, aku juga tadi mau bahas kalau misalnya Haya yang ketemu sama Kaja, Hayanya bakal mati. Kenapa gitu? Karena gampang untuk ditarik. Kalau misalnya Haya udah nggak punya shadow kill ya udah. Bye-bye. Tapi kalau misalnya Kaja yang narik ke arah Haya, itu Haya sih harusnya mati ya, karena tipis banget kan Haya itu. Oke, dia bisa ngegocek pakai coach shadow, tapi kalau dia ketangkep itu yang susah. Ya, apalagi kalau dia sudah tidak ada resource skill ya. Ditambah lagi kali ini kita bisa melihat Nao dengan bandel yang bermain ke rumput tetangga sebelah, dan kali ini mencoba untuk dicicil aja. Masih ada Flicker untuk menyelamatkan dirinya, dan juga ada Azumi yang tadi langsung siap siaga untuk membackup keberadaan dari seorang Nao. Iya, sini adalah pembuktian kakak atau adik mana yang lebih jago. Smartika versus Puni, mabar mana guys? Ayo let's go. Langsung aja dilihat, ternyata First Blood berhasil diamankan oleh seorang Violet. Sementara itu Turtle-nya berhasil diamankan oleh seorang Mikasa. Dan melihat lagi Azuminya masih coba untuk bantuin dia, tapi ternyata sambil recall juga ya. Sementara itu di arah top lane dari Caramel dan juga Violet berduaan. Di arah bottom lane kita melihat juga ada Pika sendirian, tapi Violet pulang ternyata. Iya, tapi ternyata off cam kita tadi bisa melihat di area mid lane sudah ada Eve yang harus ter-take down oleh Cincau. Apa aku bilang? Eve diketemuin sama Haya. Tadi Hayanya emang buat diketemuin Eve kan, buat dimatiin gitu loh, dan terbukti bisa. Dan Cincau hari ini officially menjadi Smartika harusnya ya. Harusnya. Tapi kita akan lihat dulu apakah dia bisa memenangkan game kali ini. Tapi Void Crystal dari seorang Puni pedes juga, Bo. Yap, pedes banget. Dan kali ini Cincau masih berusaha untuk nge-clear aja, tapi ternyata di sisi lain Violet berhasil lolos dari gankingan 3 pemain dari Morph Akasha di area top lane nih guys. Betul. Dan kalau dipantau juga ada Bill yang sebenarnya bakalan coba untuk datang membantu bersama dengan Mikasa. Dikiranya pulang tapi now dikejar sama sekampung. Jelly-nya juga banyak banget. Grab juga udah langsung menghabisi dia, tapi dari Azumi sendiri sudah berhasil mendapatkan kill kepada seorang Violet. Ya, pertukaran 1 untuk 1 yang cukup adil dari kedua tim. Sementara itu kali ini dari Morph dan juga EVOS masih sama-sama mencoba untuk merontokkan gold seed dari turret atas maupun bawah. Iya, waduh, ini balapan sih atas sama bawah. Iya, sama-sama merontokin gold shield sama turretnya nih. Betul, tapi masih kuat. Kenapa? Karena ada Ciwin yang datang dengan membawa kupanya. Tapi kupanya udah harus take down juga. Berarti ini Ciwin harus homina dulu. Sementara itu Azumi sudah mulai terlihat kalau dia berada di area bawah. Awas, ada Caramelnya juga. Kamu dicicilin habis loh ketemu sama seorang Cloud, walaupun dia baru level 6. Ya, tapi udah pedih. Betul banget. Dan kali ini Caramel
ingin melakukan inisiasi untuk Turtle Now di sana sambil mulai untuk mengumpulkan staknya agar tetap bertahan besar. Coba untuk mengganggu aja, tapi sudah ada Bayram Kupa. Blazing Duet kali ini sudah di pop up. Mulai sekarat dari seorang Mikasa bersama dengan Nao. Ternyata yang cukup sekarat 2 orang, tapi sudah ada Bayram Kupa lagi ke area depan. Dan tapi Kufranya justru di area mid lane yang harus ter-take down oleh Blue. Billnya bakalan coba untuk nge-take down ke arah seorang Pika, tapi ternyata masih belum bisa, nggak cukup guys damage-nya. Poninya pun udah mulai datang untuk nge-backup. Udah keluar juga tadi Void Blast-nya, tapi cincau bakalan hadir lagi di area mid lane. Yes, itu dia tadi kita sudah melihat ya, damage yang diberikan oleh seorang Parsha itu cukup geli ke area Glue. Karena memang Glue ini adalah hero yang sustain ya, tapi kali ini sudah ada Turtle yang mulai ditarik aja ke belakang, tapi Earl cukup sekarat di area depan. Masih ada Shadow Kill yang langsung aja diamankan oleh seorang Cincau. Dan lihat poninya, akhirnya dia berhasil nge-shutdown dan bakal memberikan killnya ke arah seorang Karamel, tapi Azumi udah mulai ketempelan lagi sama seorang Pika. Hati-hati, udah berhasil di take down juga. Phil harus kabur menggunakan wings by wingsnya. 2 orang tersisa dari arah bottom lane. Mikasa dan Nao harus menyusul untuk melindungi Bill dan juga mid lane mereka, karena balik lagi teman-teman, mid lane adalah poros dari rotasi. Betul, dimana ketika mid lane sudah rontok, itu dia adalah vision yang terbuka lebar ke arah jungler dari tim tersebut ya, yang sudah kehilangan turretnya. Betul sekali. Nah, Cincau mulai coba untuk datang lagi membersihkan, karena tadi dia sempat take down ya, dan itu lumayan loh, shutdown loh. Itu 0-1 dan akhirnya 3-1. Oh, udah mulai ditabrak balik. Azumi nice banget, berhasil mendapatkan shutdown terhadap seorang Karamel, tapi yang dapat Azumi bukan ke arah Bill atau teman-teman yang lainnya. So ini berarti Azumi malah yang mendapatkan uangnya. Tapi yang harus kita lihat adalah Cincau sekarang, karena dia sekarang sudah membagi damage-nya dari Puni dan juga ke arah Earl. Wah, Azuminya udah masuk, tapi dia malah masuk ke kandang macan. Masih ada turret juga, bagusnya dia nggak ngehit ke siapapun, tapi Pikanya udah mulai datang lagi menjadi Jelly. Split udah digunakan sambil regen sambil kabur ya teman-teman. Yes, langsung aja ini dari seorang Pika masih cukup sustain di area mid lane. Sementara itu Violet masih mencoba untuk menzoning aja. Azumi masih berusaha untuk 1v1 situation di area top lane, tapi sudah hadir kali ini seorang Parsha. Akankah akan ditarik Parsha dengan Divine Judgment ke arah turret damage, atau kajanya akan melepaskan aja top turretnya? Iya, bisa jadi sih ditahan dulu, tapi melihat dari Earl-nya sendiri, dia udah rotasi dan sekarang turret yang berada di arah top lane sudah berhasil didapatkan. Ini tukeran aja dulu sih antara Morpakasha sama EVOS Link, karena network mereka pun udah masuk menit segini masih sama. Iya, masih imbang banget, saling kejar-kejaran. Bahkan kalau kita lihat dari segi pick off kill-nya masih 5-5. Jadi ini masih cukup imbang dari Morop Akasa maupun EVOS. Menunggu momentum dari kedua tim, siapakah akan yang lebih meliding tempo permainan. Tapi ini sudah mulai di start turtle-nya oleh seorang Karamel dengan Cloud yang cukup lincah sambil mengumpulkan stack 10-nya. Naunya udah mulai datang, Soko Timur bahkan konsel udah digunakan, tapi Violetnya udah berhasil mendapatkan satu ke arah seorang Azumi. Bahkan sebelum mati masih berhasil menggeprek ke arah seorang Pika, namun sudah ter-breakdown juga. Bill-nya nggak akan bisa selamat. Masih ada Blazing Duet yang cukup sakit dari seorang Karamel, tapi udah berhasil dikeluar, masih bisa dikeluarin lagi. Mikasa bakal coba untuk mengejar duel, berhasil didapatkan Karamelnya walaupun harus ter-take down juga. 4-3. Sekarang Morpakasha memegang lead point-nya. Yes, dimana tadi seorang Cincau sudah langsung datang dengan execute-nya, dengan shuriken-nya, dan ini adalah replay by Monoform. Dimana kalau kita lihat di sini pertarungan ingin memperebutkan sebuah turtle. Ketika Karamel langsung nge-start, Azumi berusaha untuk ditarik dengan Divine Judgment, dan tapi masih detik-detik terakhir dia masih membalaskan dengan Tyrant Rage, tapi sayang sekali sudah harus ter-pick off kali ini seorang Kufra. Ditambah Blazing Duet ini melelehkan seorang Bill di depan dengan cukup instant kill. Betul, bagusnya tadi nggak sempat ketarik lebih panjang lagi sama seorang Violet, karena ada Mistil Expert yang dikeluarin sama seorang Nao. Benar Itu dia. banget. Wow, itu keren banget sih. Itu satu fight yang akhirnya bisa benar-benar bikin Morpakasha bahkan sekarang memiliki
gold lead sedikit, walaupun cuma sedikit ya, nggak sampai 1.700. Tapi ini udah awal langkah yang baik. Sekarang teman-teman dari EVOS Links, mereka harus farming lebih banyak lagi supaya mereka bisa mengejar ketertinggalannya. Harus nge-trap supaya bisa dapetin cincau. Bakalan menjadi targetnya karena dia sudah mendapatkan 5-1. Dia sudah dapetin 2 kill tanpa takedown. Berarti itu bakalan jadi hitungan shutdown. Mikasa berhasil mendapatkan turret yang berada di arah bottom lane. Yes, kali ini Morph bermain dengan sangat objektif. Tapi di sisi lain EVOS mencoba untuk membalaskan dendamnya. Satu turret ditukar satu, tapi ternyata Violet cukup sekarang ada Shura, ada Shadow kill yang sakit banget. Kill spree didapatkan dan Kaja harus menelan nyawanya sendiri. Tolong cincau, sepertinya dia memang bisa deh bermain hero-hero yang bahkan di luar match pada umumnya. Tapi dilihat dulu pikanya udah split lagi. Dia coba untuk nempel ke arah seorang Mikasa, tapi masih ada Trace dan bahkan Azumi yang gak dapet lead. Siapapun dia cuma nempel ke arah Kupa, tapi Azumi gak akan bisa selamat juga. Masih ada Puni yang bisa menghancurkan. Sementara itu ternyata Hayabutanya udah mulai datang lagi, berhasil mendapatkan ke arah seorang Karamel. Oh my god, cincau semakin on fire now, berusaha untuk nebeng di area depan, tapi Mikasa udah mulai datang lagi dari area belakang. Cuman teman-teman dari EVOS Links sendiri nggak mau untuk kontesin. Mereka lebih prefer untuk ya udah kita majuin aja, lihat lordnya, tapi udah di reset ternyata. Yes, ditarik ulur aja karena dari cincau sendiri dia cukup sekarat HP-nya. Kalau dia memaksakan untuk terus mengamankan Lord, takutnya dia yang ter-take down dan Lordnya berhasil jatuh ke tangan EVOS dan itu gak baik banget. Tapi ternyata Puni sudah terkena flame shot yang hampir saja memakan nyawanya, tapi masih bisa bertahan dengan 1 bar HP-nya. Oh my god, dan jangan lupa teman-teman, era baru segera hadir 13 Agustus. MPL season ke-8 akan dimulai. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kalian juga bisa cek untuk informasinya ada di Instagram, Facebook dan lain-lain. Oh, tapi dapetin all juga Tyrant Rage-nya. Bakalan langsung di all in sepertinya. Azumi berusaha untuk menjadi B, tapi Bill pun akhirnya udah memilih untuk ya udahlah kita nggak usah nge-trap lagi. Terlalu berbahaya. Mereka ada 4 tadi di area mid lane. So, untuk Bill bisa nge-take down mereka sulit. Ya, cukup sulit sekali. Dan posisinya tadi barusan Mikasa sudah mendapatkan Athena Shield yang mana dia akan cukup sustain di area depan, menahan damage reward manipulation dari Puni maupun dari Violet. Dan ini dia sudah mulai di start lagi Lord untuk yang kedua kalinya setelah tadi terkena reset ya. Iya, dan ini di reset lagi. Itu Iya. kan cuma bait doang. Bait aja. Karena dari Evo sendiri juga masih di situ memantau ya. Kalau misalnya dari Morph ingin melakukan inisiasi Lord, ini pasti akan ada terjadi kontes. Betul, karena Lordnya juga udah enhance akhirnya. Violet, kalau tadi kamu lihat Thalia, dia berhasil mengamankan Holy Crystal. Holy Crystal sudah diamankan oleh Violet. Ini bisa banget untuk menjadi one hit combo dari seorang Kaja. Yes, Divine Judgment, Lightning Bolt di combo bareng sama Ring of Order itu sebenarnya udah cukup banget tuh. Iya, ini hero-hero tipis seperti Mikasa, Bill ini bisa banget langsung hilang diculik Bahkan oleh Kaja. cincau. Bahkan cincau, betul sekali. Tapi hati-hati, cincau dari tadi dia bermainnya sneaky loh. Dia lebih prefer untuk oke, aku split push aja, lebih baik Billnya yang mulai ikut team fight karena trust dia sebagai pemilik dari AOE terbesar, apalagi magic damage, Pasha itu penting banget untuk dalam fight. Benar. Apalagi dia mempunyai artillery atau Federal Strike yang cukup sakit ya. Tuh. Yang bisa untuk mempertahankan high ground defense atau memporak-porandakan power formasi dari EVOS. Yes, dan juga Blazing Duet tadi langsung dikeluarkan oleh seorang Karamel tanpa pelit-pelit karena dia harus keliling dengan cukup cepat dan harus rotasi untuk ikut nge-contest Lord kalau memang jadi Lord. Betul sekali, tapi ternyata cincaunya masih bisa ada shadow kill dan Karamelnya harus take down yang tadi hampir saja sedikit lagi cincau berhasil diamankan. Oh my god, ternyata cincau semakin on fire lagi. 8 kill sudah berhasil diamankan, bahkan turretnya sudah berhasil didapatkan lagi, tapi dia lebih memilih untuk pulang. Dia udah tahu takutnya nanti ada yang kejar dan ternyata Kaja yang datang juga. Sementara itu Now sedang mengusir seorang Glue dari Tika. Khusus jangan deket-deket ya, soalnya kita lagi mau Lord gitu katanya. Mencoba untuk di zoning dan juga memakan trap-trap yang ditaruh oleh Popo
gaspol dan kali ini Lord berhasil diamankan oleh Morph. Yes. Wow. Now barusan mengamankan lagi Athena Shield-nya, dan now sepertinya dia mau recall pulang dulu ya kan, karena tadi udah sekarat, dia punya mana juga udah tinggal dikit, dan ternyata Guardian Helmet. Terus dia punya Dominance Ice dan juga Athena Shield. Molten Essence bahkan dia pegang dari seorang Now. Jadi dia ada sedikit bakar-bakarnya kalau misalnya kamu dekat dia, tapi dia juga cukup sustain dengan punya Guardian Helmet yang kalau dia keluar dari battle dia bakalan regen HP-nya. Wah, berarti ini dari Morph sendiri dia mempunyai dua pemain tanker dengan Kufra dan juga Barat yang kalau kita lihat full item defense nih Barat nih ternyata. Betul. Karena kalau udah kayak gini, Barat lebih baik dia full item defense. Yang penting dia bisa nyulik satu, dapetin, jadi fungsinya jadi locker. Oh lihat itu sakit juga dari atas dan bawah, udah mulai di pressure, mid lane-nya juga harus direlakan, tapi bottom bahkan yang jatuh duluan dari inhibitor turret milik EVOS Rings sudah mulai di pressure lagi. Mid lane-nya udah keluar juga Void Crystal, Now-nya udah mulai memberikan pressure, tapi karena adanya Puni dengan menggunakan reward manipulation, ini mini zoning yang dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Rings. Betul sekali, dan mau tidak mau seorang Nao juga harus nge-pop up flickernya untuk keluar dari papan catur yang dimiliki oleh Puni. Tapi sementara itu Wings by Wings kali ini Bill bergerak untuk melakukan recall terlebih dahulu, tidak ingin memaksakan dari keberadaan Morph Akasa untuk menerobos masuk langsung ke turret base dari EVOS Rings. Betul. Nah, Pika clearing lagi dia dengan cukup aman, karena kalau misalnya dia masih terlalu memaksakan untuk langsung fight lagi, berbahaya. Satu, uang dari net worth dari Morph Akasha itu jauh lebih tinggi, selisih 6.000 dengan posisi di sekitar 40.000 net worth ini. Biasanya item masih kurang satu, masih belum full. Nah, that's why makanya mereka masih harus sabar dulu. Kalau udah late game, oke, boleh tabrak karena net worth udah gak berarti lagi. Sekarang masalahnya mereka masih kalah item nih. Iya, masih ada satu item yang mereka tertinggal nih. Jadi mereka lebih memilih untuk menahan dulu, tapi ternyata Pika di sini langsung digerebek 3 orang. Masih bisa bertahan di area depan, langsung berubah menjadi anggur-anggur kecil mencuri last steal, tapi sudah ada Federer juga di pop up mencoba untuk ditelan dengan Detona welcome, tapi ternyata masih dilepas aja. Iya, dan ternyata Pikanya udah berhasil jatuh lagi, tapi dia masih punya immortal. Namun harus hati-hati bahwa resource skill dari teman-teman Morph Akasha sudah banyak yang keluar. Harusnya EVOS Rings kalau mereka masih mau majuin bisa, tapi ternyata mereka pulang karena adanya cincau. Distraction yang dibuat sangat baik. Bill juga sudah mengamankan Holy Crystal. Ini berarti Holy Bapak Emak kalau misalnya kena sama Federer Strike berbahaya sekali teman-teman. Holy Bapak Emak. Oh iya betul, kalau misalnya di translate yang bahasa lain berbahaya teman-teman ya. Oke. Holy Crystal gitu, jangan yang lain, oke? Betul. Dan ini dia sudah kita lihat cukup rontok inhibitor turret di area top lane dan juga dua lane ya, masih top lane dan juga bottom lane dari EVOS Rings masuk super minion ke arah dua lane. Menunggu, tapi kali ini Morph Akasa untuk mendapatkan Lord yang selanjutnya, karena mereka cukup sulit nih untuk menerobos masuk di mana Puni mempunyai reward manipulation. Betul. Nah, ini dia Azumi yang sedang membuka vision untuk teman-teman dari Morph Akasha. Kelihatan mereka lagi orange buff dan juga udah coba lagi untuk distill, tapi kupanya udah tiwas, dan sekarang Ciwin harus mulai homina dulu untuk pulang, dan bahkan Karamel juga dalam keadaan yang tidak baik, tapi masih ada retribution yang dia miliki untuk mensecure dari dia punya orange buff. Tapi karena Lordnya sudah up, ini berarti teman-teman dari Morph Akasha bisa banget untuk nge-start, karena Karamel gak punya lagi retributionnya. Yes, ini Karamel sudah tidak mempunyai retribution, dan Mikasa langsung nge-start aja Lord yang berusaha untuk di-zoning oleh Nao agar tidak bisa mendekat pemain dari EVOS Rings, dan nampaknya ini tidak akan terjadi kontes. Tapi hati-hati, Karamel juga tidak berani maju, dan datang kali ini seorang cincau, dan ternyata Azumi mencoba untuk men-zoning ke area depan menggunakan launching ball untuk melakukan escape skill dan juga flicker ke belakang untuk menyelamatkan nyawanya. Betul, dan juga distraction yang dibuat sama cincau 3 orang bahkan tadi dari EVOS Rings harus pulang dulu
dulu ke arah Mundur. base. Yes, dan tapi dia juga akhirnya mundur kan. Benar. Untuk meminimalisir terjadinya kematian. Kenapa? Kalau dia ke takedown, ini pecah telur loh buat teman-teman EVOSLink. Buat mereka ini duit guys. Benar langsung pundi-pundi gold langsung bisa mengejar ketertinggalannya ya. Lihat itu Violet, Shadow Twin Blade, Wah. dia Arcane Bots, Calamity Reaper, Holy Crystal, Divine Glaive. Tolong, One hit combo banget itu. Tolong. Aduh, hati-hati cincau ini kalau udah terkena Divine Judgment kelar sudah hidup. betul, bye bye. Tapi hati-hati Now juga di area depan. Dia bakalan coba untuk gangguin ke arah Pika. Dia mau cari stack, dia mau kuat, tapi pillnya udah mulai dicari sama Caramel sendiri. Tapi udah ditungguin juga sama seorang Hayabusa. Tapi udah kuat, Violetnya berhasil memecahkan telur. Dan sekarang Azumi harus mulai mundur lagi karena bouncing ball juga udah dipakai. Tapi Lordnya akan menjadi sia-sia. Tapi seenggaknya mendapatkan inhibitor turret yang berada di arah mid lane. Betul, sekarang sudah rontok 3 inhibitor turret yang dimiliki oleh EVOSLink. Tapi karena mereka kehilangan seorang cincau, mau tidak mau Morp harus kembali mundur lagi, Ini tidak dia. ingin memaksakan. Dan ini Ini adalah replay by Monoform. Lihat, itu Federer Strike. Tuh, Caramelnya dia masuk tuh ke arah si Bill. Iya. Makanya Billnya akhirnya mundur kan. Cincaunya udah skirmish tuh, ditarik sama Caramel sengaja. Dan Violetnya udah nunggu depan situ. Dan itu benar-benar bagus banget sih gameplay yang dibawa dari teman-teman EVOSLink. Iya, karena tadi posisinya cincau ketika ditarik dia udah nggak ada bala bantuan, dimana Bill lari karena dengan Wings by Wingsnya dikejar oleh Blazing Duetnya Masih ada Cloud. inhibitor turret juga yang di arah mid lane. Plus tadi ketika ditarik masuk sama seorang Caramel, Langsung digebukin rame-rame. langsung ditarik sama Violet. Itu Betul. itu tuh Divine Judgment tuh dipencet tap gitu. Betul. Langsung lok. Tuh, jangan sampai lepas itu. Benar. Karena itu duit guys. Nah, dan sekarang Billnya udah langsung ngamanin ke arah Winter Sunshine. Yes. Dia nggak mau lagi ada kejadian kayak tadi yang sampai disamperin sama Caramel. Tapi hati-hati, udah ada voice flash juga langsung ditarik, hilang Billnya. Oh my god. Dan bahkan sekarang Blazing Duetnya ke arah seorang Mikasa, tapi masih bisa mundur lagi. Azumi sekarang yang bakal coba untuk dapetin satu orang yaitu Puni. Tapi oh my god, itu nggak cukup loh dari Tarot sendiri. Dan Azumi udah mulai kelihatan juga ngebuka dari mapnya. Sementara itu cincaunya udah mulai coba untuk ke atas, tapi nggak bisa. Masih ada seorang Glue. Dan di arah top lane dari Puninya masih bisa pulang. Yes, itu tadi ketika melakukan skirmish, rame-rame teman dari EVOS langsung pengen recall rame-rame karena dia ngelihat keberadaan dari cincau yang mau ngeret masuk ke area bottom lane. Tapi untung saja masih ada Glue yang di situ untuk mempertahankan dan mengusir mundur kembali keberadaan dari seorang cincau. Iya cincau, dia akhirnya mau nutup. Iya dicari lagi, coba untuk dimasukin lagi. Depannya ada kayak depannya ada Ciwin, nggak Betul. bisa kabur. Dan sekarang walaupun Yisansin udah mengeluarkan Mountain Choker, sudah terlambat. Sudah terlambat dan bahkan cincau belum sempat mengeluarkan resource skill ultimate-nya yang itu shadow kill ya. Karena dia sudah tidak mempunyai timing, langsung keburu ter-take down. Dan kali ini mereka harus kehilangan sosok pemain yang cukup krusial dari Morp Akasa, cincau. Oh, cincaunya sudah mulai berbahaya. Dari teman-teman EVOSLink, mereka udah mulai ketemu nih pola permainannya. Kalau misalnya udah dihajar team fight, Violet tuh tinggal kayak ya udahlah kita ambil siapa aja yang bisa diambil dulu deh gitu. Terserah. Yang penting bukan Nao, bukan Azumi. Kalau Nao nggak apa-apa deh, asal jangan Azumi dah. Itu tebel banget. Dia masih Tebel bisa banget. cabut juga menggunakan bouncing ball kan. Betul. Dan ini aku juga nggak lupa buat ngingetin ke kalian, jangan lupa buat di subscribe dan juga di like. Apalagi kita sebentar lagi yang sudah akan menuju ke penghujung acara ya. Betul. Oh my god, sudah 21.000 likes-nya. Oh my god, Talia kalau sampai 25.000 likes pada match kali ini, wah kita bakalan giveaway skin ya 3. Tapi kalau nggak tembus pada match ini, mohon maaf teman-teman, coba lagi di match kelima ya. Betul sekali. Dan ini kita sudah lihat sebentar lagi sudah ada pertarungan antara kedua tim. Sudah ada Federer Select bersama dengan Reward Manipulation sudah di pop up, tapi sudah ada Baidem Kupa juga menggigit ke arah seorang Azumi. Masih terlalu tebal, masih bisa untuk bertahan. Oke, tapi Lordnya juga sudah up dan bahkan sudah enhance. Ingat Talia, ini Lord yang ketiga loh. Wah. Ini udah bakalan tebal tentunya. Dan dari Nao sendiri langsung mengambil posisi, mencoba untuk mencegat ke arah seorang Pika. Masih bisa selamat, masih bisa pulang, masih tebel banget dari seorang Glue-nya. Jadi nggak masalah buat dia untuk
Ya udah kalau mau digeng nggak apa-apa, tuh belakang aku udah siap tuh tadi 3 orang deket kan di area purple buff. Yes, jadi ini mereka harus lebih hati-hati lagi ya. Dimana udah ada Lord ketiga juga. Ini adalah Lord yang cukup krusial sekali, tapi ternyata Azumi sudah mulai dicicil dikit demi sedikit. Masih berusaha untuk kabur karena belakang sudah ada cincau. Di bawah manipulation sorry di bawah Bill terkena stuck. Cukup 1 hit lagi karena Azumi masih ada immortal ternyata yang pecah yang menyelamatkan dirinya. Immortal save the day. Oh my god, lihat lagi dari teman-teman Morph Akasha. Mereka sudah mulai dikandangi, visionnya sudah semakin mengecil, Lordnya juga bahkan sudah mulai bisa diambil lagi. Dan EVOS Lynx kalau kamu lihat bahkan networknya sudah mulai mengejar lagi. Walaupun ini udah masuk late game, menit ke-24, tapi tetap aja network ketika kamu bisa disamain yang tadinya selisih 7.000 sampai bisa sama, itu susah loh. Iya, itu susah banget dan itu guna banget untuk ganti-ganti item. Tapi ternyata di sisi lain immortalnya dari seorang Hayabusa harus pecah, tapi sudah ada shadow kill tapi tidak cukup untuk mempertahankan dirinya di area top lane. Betul sekali, dan ternyata Federal Strike-nya sedang diadu bersama dengan Puni. Caramel juga sampai harus blazing duet ke arah luar dan menunggu Pika yang hidup. Langsung aja di bouncing ball diberikan tambahan damage, tapi masih ada split yang digunakan untuk kabur dari seorang Pika. Yes, dan tanpa berlama-lama lagi dari Caramel bersama dengan Pika langsung menuju Lord yang ketiga melakukan inisiasi Lord karena mereka tahu ini posisinya 3 lawan 5. Tidak mungkin untuk Morph Akasha melakukan kontes. Yes, dan sekarang wow, lihat itu tebel banget. Dan tadi juga Lordnya sudah berhasil diamanin oleh seorang Caramel. So, mereka bakalan langsung coba untuk ngambilin lagi dari jungle-jungle yang ada. Kayak Caramel nih, dia ngambilin purple buff-nya. Kenapa? Penting banget untuk dia juga sambil nahan stack gitu. Dan ini adalah replay by Monoform ya, dimana tadi kita melihat posisinya di atas Hayabusanya terculik dengan Divine Judgment, dan di posisi bawah ini langsung aja diadu ultimate dari Puni dan juga oleh Parsyanya, tapi ternyata Blazing Duetnya ini berhasil melelehkan seorang Mikasa, dimana juga glue-nya mecah immortal dan masih ada split yang untuk menyelamatkan nyawanya mundur ke belakang karena dari Morph nggak mau terlalu overcommit juga. Betul, dan ini lihat lagi ditahan ini wave-nya, ditahan sampai dijagain. Kalau misalnya Cincau berani maju lagi dengan posisi kayak tadi, mereka bakalan bisa nangkap, tapi sabar. Karena Pika barusan membeli potion tank, ini berarti dia bakalan jadi lebih tebal lagi dan lebih susah untuk di take down. Sementara itu Chiwin, dia sudah memberikan trap yang difungsikan untuk membuka vision tentunya dari teman-teman Morph Akasha. Kalau nanti ada yang mau maju atau masih ada yang mau coba-coba untuk ngambil, kelihatan semua. Betul banget, dan ini dia Lord langsung nabrak aja ke inhibitor di area top lane, tidak bisa lagi tertahankan. Sementara itu Caramel mencoba untuk nge-clear di mid-nya, masih berusaha ditahanin oleh Nao bersama dengan Mikasa, bersama dengan Azumi. Apakah masih bisa? Karena lihat Lordnya sangat tebal sekali. Betul, karena ini udah Lord yang ketiga loh, dan ini juga Lordnya udah enhance teman-teman, jadi nggak heran kalau tebal. Tapi ternyata sudah berhasil di cancel lagi. Azumi mencoba untuk mencari target, no, dia akhirnya pulang karena dia lebih memilih untuk safety. Dan sekarang minionnya lagi coba untuk dibersihin dari bawah, inhibitornya juga udah bisa diambil. Sementara itu Azumi mencari targetnya, ternyata langsung aja ke arah seorang Pika. Violetnya berhasil menarik ke arah seorang Azumi, meninggal. Mega kill juga berhasil diamankan. Federal Strike udah keluar lagi. Bahkan Puni ketika dia mau ngeluarin real world manipulation udah nggak bisa lagi. Dia mau cari posisi untuk Void Blast, untuk Void Crystal, nggak bisa. Di zone out sama Federal Strike dari seorang Bill. Yes, ini langsung nge-clear aja juga dari minion base dari seorang Morph Akasha. Sementara itu Caramel kali ini mencoba untuk mengumpulkan stack di purple buff sambil menunggu agar teman-temannya respawn kembali. Salah satunya adalah Violet, dan ini dia build dengan Federal Strike-nya bersama dengan Cincau. Shadow kill-nya ini cukup sulit untuk diterobos dari base turret-nya ya. Betul. Oke, kalau kita lihat lagi nih, Mikasa dia habis mendapatkan orange buff, tapi purple buff-nya udah nggak ada, udah jadi info. Mau di open sekarang Mountain Choker-nya, dan cuman kelihatannya kalau teman-teman dari EVOS Lynx itu mau nge-trap di area Lord. Tapi Yes. Lordnya masih lama, jadi kayak ya udah buat teman-teman Morph Akasha yang penting clearing aja dulu deh biar rapi.
Dan inilah itemization dari kedua tim yang memang kita udah tidak bisa mengcompare head to head lagi karena dua-duanya udah full item dan paling network yang lebih unggul sekarang hanya gunanya untuk mengganti-ganti item aja nantinya. Betul. Cuman yang perlu dinotis adalah dari seorang Cloud, dia sendiri udah bikin Malefic Roar. Betul. Ini berarti ketika dia nanti bakalan menjebol ke area turret itu semakin cepat, semakin pedas ke arah turretnya. Itu ibaratnya apa ya? Golok kali ya, goloknya tebal banget gede gitu kan. Duk. Ya, dimana juga kalau aku notice ini dari teman-teman EVOSLink masih mempunyai sepatu semua. Yang mana sedangkan dari Morph Akasa build-nya aja udah menjual sepatunya mengganti dengan Glowing Mon mungkin tadi atau mengganti dengan item damage seperti Blood Holy Crystal mungkin. Karena kalau Bill sendiri kan dia juga itunya lebih cepat tapi cincaunya udah mulai kena lagi, ketarik juga enggak ternyata. Oh my god. Tarik. Bye bye. Yes, dengan Divine Judgment-nya walaupun dia sudah membuka quad shadow-nya tapi timingnya sudah keburu ditarik dengan Violet. Iya, enggak tadi harusnya dia sempat ke belakang deh kayaknya. Dia sempat ke belakang nggak sih tadi waktu Quad Shadow? Kayaknya enggak ya. Kayak enggak, dia langsung ditarik langsung sama Divine Judgment. Bill-nya lihat langsung aja di take down. Mikasa harus kembali dulu mengisi HP-nya yang sempat sekarat, tapi dari arah mid lane-nya ini benar-benar masih ada Earl dan juga Puni dengan real world manipulation-nya. Dia benar-benar pengen untuk mecahin ke arah immortalnya seorang Azumi. Azumi sempat diam juga dan Violet dia masih coba untuk maju lagi. Base-nya udah tinggal setengah. Bakalan coba untuk dimajuin lagi. Puni tapi masih berada di area depan. Naunnya juga masih cukup untuk menjaga walaupun terbakar oleh Glowing One yang cukup sakit, tapi masih ada trap juga yang sempat dikeluarkan oleh Siwit. Karamelnya lihat diberhentikan langsung berhasil didapatkan. Serem banget. Mikasa takes the kill dan sekarang Now dia bakalan langsung clearing lagi terus-terusan, tapi di arah top lane juga udah mulai incoming wave-nya. Harus ada satu yang tinggal dan itu adalah Now. Azumi bakalan coba untuk menemani ke arah Mikasa tapi nggak bisa guys, susah karena ini juga minion dari wave Morph Akasa terus-terusan hadir dan dimana dari Morph cukup cepat untuk nge-clear dari base mereka sendiri. Sementara itu Caramel yang tadinya hadir dengan Blazing Duet mengharapkan bisa mempick off satu atau dua pemain dari Morph, justru dia yang harus terpunish. Betul, lihat ini mereka lagi ngambil nih. Mereka mau cek bush-nya, mereka mau bisa kontrol rumputnya itu loh, biar mereka bisa ngambil. Tapi awas, Earl-nya udah mulai disamperin lagi, tapi ada bouncing ball juga yang dikeluarkan untuk kabur dari seorang Azumi. Di belakang Mikasa coba untuk menarik lagi, tapi sepertinya Lord bakalan reset Now. Berada cukup depan, Azumi memantau lagi, dilihat ada Violet-nya langsung diketek aja, brak, hilang, ditelan, langsung masuk lagi dan langsung bisa diambil. Refleksnya juga kena ke arah dua orang pikanya, tapi tidak berhasil menempeli ke arah satu orang. Sementara itu Now masih bisa bertahan, cincaunya masih bisa kabur, Shadow-nya masih ada, Paulnya pun harus dipaksa mundur teman-teman. Yes, ini adalah pertukaran nyawa atau teamfight yang sangat sengit ya, dimana kita bisa ngelihat replay by Monoform di sini. Ketika salah satu dari tim ini ingin mengamankan Lord, tapi ada Daytona Welcome melahap satu orang dan pecah immortal dari seorang Violet, tapi dia harus tertumbang juga. Ditambah juga sudah ada Shadow Kill ke arah depan, cukup kocar-kacir di mana mereka berdua saling sekarat nih. Yes, dan kalau kita lihat lagi teman-teman, itu Now berada di paling depan, gak punya mana, berani banget loh. Lihat dia masih coba untuk gangguinnya, masih pengen dapat, tapi cincau berhasil mesti Lordnya. Oh my god, walaupun Pika udah berhasil memecahkan immortal dari Now, tapi gak masalah. Yang penting sekarang Morph Akasha masih bisa membuy time teman-teman. Wow, yes, kali ini dari Morph berhasil untuk mencuri Lordnya, Lord keempat. Lordnya udah tebal banget dan ini langsung hadir Lord di tengah, dikawal bersama dengan Mikasa. Pika di area depan bersama dengan Puni mencoba untuk memperlambat pergerakan dari Lord, yang mana Lordnya juga sudah tebal sekali, cukup sulit untuk dihilangkan. Awas, cincau, kamu masih dicariin loh, gak boleh begitu jauh. Tapi Lordnya udah berhasil di take down juga. Oh, Bill harus mundur menggunakan Wings by Wings. Sempat kaget udah dilempar jelly sama seorang Pika ya. Yes, tentu saja, dan ini dia masih berusaha untuk diambil
dan di zoning farming atau red buff yang dimiliki oleh Mikasa sudah mengetahui kalau diambil orange buff yang mencoba untuk mencuri tapi masih belum berhasil. Belum, sabar. Nao masih 25 detik lagi baru hidup. Mereka harus nge-buy time sampai Nao bisa hidup, dan mereka ternyata mau nge-trap tapi nggak dapat. Oke, soalnya teman-teman dari EvoSling sendiri, mereka masih lebih berada di area bawah dan juga masih lebih di area tengah gitu kan. Dengan adanya trap-trap yang udah disebar sama Ciwin, ini berarti vision dari teman-teman Morph Akasha ketika mereka mau buka vision, mau buka mapnya, itu harus hati-hati banget sih. Oh, tapi ternyata kita sudah mencapai 58.000 viewers dengan 23.000 likes. Talia, kalau sampai tembus 25.000, kita nanti bakalan giveaway. Jadi jangan lupa teman-teman di subscribe dulu dan spam hashtag tim yang kalian dukung, hashtag EvoSlove dan juga hashtag MightyMorph. Let's go teman-teman, ramein kolom komentarnya, buktiin kalau kita penonton WSL itu adalah penonton tersolid untuk scene ladies. Let's go. Betul sekali, dan ini dia sudah ada Mikasa yang mengamankan purple buff-nya. Apakah mungkin VRG match ini mendapatkan 25 like atau justru 25.000 like ya di match kali ini, atau enggak nih? Iya, aduh, kayaknya sih bisa ya. Tapi kalau misalnya bisa dapat 25.000 likes nih Talia, berarti kita bakalan giveaway juga. Wow. Betul, tapi khusus di match ini ya. Khusus match ini ya guys. Kalau misalnya nggak tembus di match ini, ya sudah, kita akan challenge lagi tapi di match yang kelima, dan challenge-nya beda lagi dong. Betul, dan ini dia dari Azumi sudah saling memantau Earl dan sudah terlihat keberadaannya dengan Mountain Shocker. Langsung tarik mundur ke arah belakang Lambon Cibol yang dimiliki oleh Azumi. Kedua tim bermain pasif karena sebentar lagi sudah ada Lord ya, kurang lebih 1 menit lagi. Oke, dan ini dia gamenya sudah memasuki 35 menit. Sementara itu di area bawah Nao-nya sudah mulai tercicil, tapi masih bisa pulang, masih aman. Cukup bisa santai dulu, santai-santai, tarik napas, atur untuk komunikasinya ya teman-teman ya. Sabar, cincau, hati-hati. Itu udah mulai ada Ciwin juga yang memantau, ada Azumi juga yang jagain. Tapi nggak masalah, masih tebal banget, super tebal, punya immortal juga. Tapi kalau ada Puni beda cerita ya guys ya, munduran dulu dikit boleh. Boleh banget, karena ini Puni ngeselin banget ditambah karamel. Mulai hati-hati bermainnya, terutama cincau ya. Betul. Yang dari tadi dia diincar banget oleh Divine Judgment yang dimiliki Kaja nih. Nah itu dia, Kaja dari Violet ini yang bakalan menjadi turn back point dari teman-teman EvoSlings. Sementara kalau untuk Morph Akasha, cincau, mereka harus bisa nge-backdoor. Udah gitu buat Nao, dia harus bisa ngambil satu. Tapi untuk bisa ngambil satu, mereka harus make sure kalau orang yang diincar udah nggak punya flicker atau nggak punya escape tool lagi. Betul banget. Nah ini dia harus mengeluarkan resource skill dulu ya. Oh my god, Talia Harus sudah dipancing. sampai di 25.000 likes. Berarti kita bakalan giveaway 3 skin. Oh my god. Puyang, casternya yang mulai puyang, teman-temannya juga puyang yang di Morph Akasha dan juga di EvoSlings. Gimana cara nge-end-nya? Sudah sampai 120.000 net worth-nya, sudah sampai ke 36 menit menuju 37 menit, dan sekarang Azumi udah mulai membuka lagi, ditarik sama Violet dan akhirnya masih bisa kabur, masih ada Taurus Revenge, masih ada immortalnya, kebuka lagi tapi Mikasanya udah standby dari arah belakang. Badan dari Morph Akasha sudah mulai tidak ada. Cincaunya dia masih mau coba untuk ambil ke arah Earth, tapi itu terlalu greedy. Masih ada Winter juga, masih bisa selamat, masih ada immortalnya, bakalan pecah gak? Tapi enggak, ternyata dia mencari Puni. Dia mundur, dia berhasil mendapatkan karamel. Pikanya udah berhasil ditelan lagi sama seorang Nao, berhasil di take down. Masih ada immortal, dibuka lagi, double kill, berhasil diamankan oleh Bill. Sekarang 2 orang dari EvoSlings sudah berhasil di take down. Inilah saatnya untuk Morph Akasha bisa mendapatkan Lordnya dengan gratis. Yes, ini adalah terbuka lebar Lordnya, dan ini replay by Mono Purnima. Banyak banget resource skill yang ditukar, jual beli serangan, bahkan sempat ada yang terjadi beku. Winter terchan oleh seorang Hayabusa, immortalnya pecah tapi tidak cukup untuk menyelamatkan
menyelamatkan atau men-takedown darah seorang Cincau dan masih bisa bertahan di area depan. Iya, tapi Billnya lihat dia greedy banget. Dia nggak mau lepasin Ciwinnya. Dan sekarang udah 3 orang yang ke-takedown. 80 detik lagi sampai Ciwin hidup. 40 detik lagi sampai Karamel hidup. Cukup sulit untuk EVOS Lynx. Tapi Lordnya sudah berhasil diamankan. Violet berhasil mendapatkan Cincau. 80 detik lagi. Sekarang 3 lawan 2. Bisakah? Wow, sekarang posisinya cukup sekarat. 3 lawan 2 bersisa dari EVOS Lynx 2 orang. Tapi masih ada seorang Puni dengan reward manipulation-nya yang cukup kuat dari high ground defense-nya. Tapi apakah cukup untuk menahan gebrakan dari Lord yang udah late game banget memasuki menit ke 42 menit lagi? Wah, ini cukup sulit sih, dimana sudah ada Mountain Shocker juga yang dipop oleh Mikasa mengetahui keberadaan dari teman-teman EVOS Lynx. Yes, dan ini dia buat teman-teman yang nanya giveaway-nya di mana, harus di Instagram kita berdua ya. Tapi nanti dulu karena sekarang Lordnya udah mulai maju lagi ke area depan dan Lordnya udah mulai menahan. Tapi dari Pikanya sendiri udah keluar juga Feather Airstrike-nya. Sementara itu Karamel bakalan clearing minionnya menggunakan Blazing Duet. Sementara itu dari Puninya dia bakal coba untuk kabur. Azumi cukup berada di area depan, mulai sampai flicker ke belakang. Naupun darahnya udah nggak begitu banyak. Buat aku sekarang mereka harus nunggu untuk bisa meregen SP-nya lagi. Mereka harus sabar lagi. Karena apa? Ciwin bentar lagi bakalan hidup. Cincau 13 detik lagi dia bakalan hidup. Kalau mau diadu 5 lawan 5 lagi. Kalau mereka 4 lawan 5 sekarang, rugi banget. Yes, benar sih. Apalagi ini adalah yang bisa kita bilang masuki ke late game, super duper late game ya. Bisa aja nih rekor WSL nih 40 menit. Yes. Wow. Waktu itu 48 menit EVOS versus Alter Ego. Itu waktu aku nggak sama Civella ya. WSL season yang kedua, akankah hari ini akan tembus menjadi match terlama di season yang ketiga? Wow, kita akan lihat saja karena ini masih cukup sengit pertarungan antara Morph Akasa dengan EVOS Lynx yang mana hanya sama-sama menyisakan turret base saja. Dan ini sudah merupakan Lord yang kelima bahkan, dan masih belum bisa tumbang dari kedua tim. Yes, waduh Thalia semakin seru lagi. Mau masukin menit 40, respawn time bahkan semakin lama. Harus diingat, satu mistake dari masing-masing tim bisa menjadi game changer. Dan kalau ngelihat dari itemnya semua sudah full, tapi yang harus dinotis, Yes Sansin udah punya WON dan juga udah punya Immortal. Ini adalah safety yang dia miliki, tapi sepatu masih ada, sepatu attack speed. Betul, sepatu attack speednya masih ada. Dan ini kalau kita lihat, sedangkan dari EVOS Lynx sendiri masih full item sepatu semua. Sedangkan sudah ada Karamel yang tadi mengganti satu itemnya dengan Immortality, dimana kali ini masih berusaha untuk mengamankan purple buff-nya dulu sebelum adanya terjadi war, yang mana 1 menit lagi akan menuju Lord yang kelima nih. Betul, 55 detik lagi Lord yang kelima. Terakhir waktu Lord yang terbanyak itu ada di 6 Lord, tapi konsilnya udah mulai bisa menarik ke arah seorang Bill. Magic damage terbesar mereka sudah mulai menghilang. Azumi bakal harus flick out untuk bisa kabur dari kejaran teman-teman EVOS Lynx. Sementara itu kalau kamu lihat dari minimapnya, seorang Cincau tadi cukup jauh juga, masih bisa dihalau sama Pika. Dan sekarang 30 detik, EVOS Lynx sepertinya masih memiliki upper hand dalam pertandingan pada kali ini. Betul, ini masih berusaha untuk di zoning out, terus ditambah dengan Void Crystal ini miliki oleh Eve. Mengetahui keberadaan dari Nao dan juga Azumi nampaknya barusan, dan Karamel mengawal minion di area mid lane, mencoba untuk menerobos masuk ke turret base-nya. Dan kali ini Nao coba untuk dicicil, ada Badem Gupa tapi masih terlalu tebal. Seorang dinosaurus ini berhasil menahan damage dari 2 orang, tapi melihat ke arah mid lane sudah ada Puni yang membuka reward population ditambah dengan Blazing Duet yang mau melelehkan seorang Isunshin kali ini. Tapi ternyata Karamel cukup sakarat terkena Shadow Kill, tapi malah dia harus tertarik dengan adanya Divine Judgment. Azumi harus kembali ke arah belakang dengan launching ball-nya dan masih bisa bertahan untuk nge-clear minion di turret base mereka. Iya, tapi lihat itu dari Karamelnya masih bisa, dan bahkan EVOS Lynx masih mengamankan 2-0. Wow. EVOS Fams, gila, dukungan kalian semua juga ini yang berhasil memberikan mental support tentunya untuk teman-teman